Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa pada video pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk bisa membaca dan memahami teks-teks bahasa Arab yang tidak berharokat atau tidak bersakal, yang dalam bahasa populernya Arab gundul. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membaca dan memahami teks bahasa Arab yang tidak bersakal, ada dua cabang ilmu bahasa yang harus dikuasai, yaitu yang pertama ilmu nahu, yang kedua ilmu sorof atau disebut juga tasrif. Berdasarkan tata bahasa Arab, yang disebut dengan ilmu nahu atau singkatnya nahu adalah qawaidu yu'rafu biha wazifata kulli kalimatin dakhilatil jumlati wa dabtu awakhiril kalimati wa kaifiyata i'rabiha. Nahu adalah kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui kedudukan setiap kata yang masuk pada jumlah. Nah, jumlah ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Walaupun pengertian kalimat berbeda dengan bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab berarti kata dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, wadabtu awakhiril kalimati. Dengan kaidah ilmu nahu juga dapat diketahui bagaimana pemberian sakal pada akhir kata. Lalu yang ketiganya, wa kaifiyata i'rabiha. Dengan kaidah ilmu nahu dapat diketahui cara bagaimana mengi'rabnya. Yang dimaksud dengan mengi'rabnya di sini adalah mengubah sakal pada akhir kata. Jadi sakal pada akhir kata itu bisa berubah. Nah, ini ilmunya disebut dengan juga ilmu i'rab. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ilmu sorof atau tasrif adalah secara bahasa atau lughatan at-taghyir, pengubahan. Wasona'atan, sedangkan menurut istilah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin li ma'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Nah, secara istilah yang disebut dengan ilmu sorof adalah tahwilul aslil wahidi, mengubah bentuk yang asal atau yang asli, ila amsilatin mukhtalifatin, yaitu kepada bentuk yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Lima anin maksudatin, yaitu untuk satu makna yang dikehendaki. La tahsulu ila biha, yang tidak akan tercapai ya, makna tersebut illa biha, kecuali dengan perubahan tersebut. Di dalam ilmu nahu ada 5 istilah penting yang harus dikuasai, dan insya Allah nanti satu persatu kita pelajari, dan saat ini saya sampaikan pengertian secara umum saja. Yang pertama al-lafzu, yang kedua al-kalimat, yang ketiga al-kalim, yang keempat al-kalam, dan yang kelima i'rab, al-i'rab. Nah, yang pertama al-lafzu, yakni huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang disebut dengan lafaz itu adalah bunyi yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalau ada bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia kemudian terdiri atas huruf hijaiyah, itu yang disebut dengan lafaz. Yang kedua al-kalimat, huwal lafdun lahu maknan, yaitu lafaz yang memiliki satu makna. Nah, jadi ucapan itu atau bunyi itu ya, yang terdiri atas huruf hijaiyah, ada yang bermakna, ada yang tidak. Nah, kalau yang bermakna itu disebut dengan
al-kalimat. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ya. Lalu yang ketiga al-kalim. Al-kalim adalah huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin faksaro, yaitu apa yang tersusun min salasi kalimatin faksaro, yaitu tersusun dari 3 kata ya atau lebih gitu. Walaupun misalnya di dalamnya maknanya kurang sempurna. Kemudian yang keempat al-kalam. Al-kalam itu adalah huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'i yang sempurna atau yang lengkap. Nah, ini berbeda dengan al-kalim. Kalau al-kalim itu susunan yang terdiri atas kata ya, beberapa kata, tetapi bisa dari susunan tersebut bermakna, bisa juga tidak ya, bermakna sempurna atau juga tidak sempurna. Nah, kalau al-kalam harus sempurna. Kemudian al-i'rab. Nah, al-i'rab itu adalah huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdzan aw taqdiran. Ya, pengubahan awakhiril kalimi, akhir kata, li ikhtilafi awamili dakhilati, karena bermacam-macam sebab yang masuk pada kata tersebut ya, lafzon au takdiron, baik secara lafad atau ditakdirkan ya, dikira-kira. Nah, ini jadi akhir sebuah kata itu sakalnya berbeda-beda. Nah, perbedaan ini dipelajari pada bab i'rab. Nah, sahabat-sahabat, kita coba satu persatu ya. Nah, dan kali ini kita pelajari beberapa saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan yang lain. Nah, yang pertama al-lafzu. Kita ulangi lagi, al-lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati fa illam yastamil ala ba'dil hurufi kasautit tobli fala yusamma lafzon. Lafaz adalah bunyi yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Jika tidak meliputi huruf hijaiyah, nah, seperti bunyi drum, nah, bunyi tersebut bukanlah lafaz, gitu, karena tidak terdiri atas huruf hijaiyah. Nah, yang terdiri atas huruf hijaiyah misalnya asadun, hirrotun, kitabun, fi, min, qoro'a, yang masing-masing bermakna asadun singa, hirrotun kucing, kitabun buku atau kitab, fi nah, pada atau di dalam, min dari, dan qoro'a membaca. Nah, lalu al-kalimat atau kata. Kalimat adalah lafdzul lahu maknan, lafaz yang memiliki satu makna. Awil lafdzul maudu'u li maknan mufrodin, atau disebut juga lafaz yang dimaksudkan, yang ditunjukkan li maknan sebuah makna, mufrodin yang tunggal. Nah, ini kata yang terlepas dari kata yang lainnya. Dan kata sendiri itu memiliki makna yang tunggal. Jadi bukan makna kelompok. Misalnya miftahun, babun, nasoro, musalla, ala, qad. Nah, yang masing-masing miftahun bermakna kunci, ya, babun pintu, nasoro menolong, musalla tempat sholat, ala kepada atau atas, qad sungguh atau maknanya terkadang. Nah, kata atau al-kalimat di dalam bahasa Arab itu dibagi 3. Yang pertama ismun, nah, yang kedua fi'lun, kemudian yang ketiga harfun. Ismun disebut kata benda atau kata sifat dalam bahasa Indonesia, ya, fi'lun kata kerja, huruf itu disebut kata tugas. Nah, ini kata tugas itu nanti terdiri atas kata depan dan kata hubung ya. Nah, kita pelajari satu persatu. Contoh untuk isim miftahun.
untuk fiil nasoro, alima. Untuk huruf ala, ba, dan kaf. Miftahun berarti kunci, nasoro berarti menolong, alima berarti mengetahui, ala kepada atau atas, ba dengan, kaf seperti. Nah, isim itu sendiri bermakna huwa kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Nah, isim adalah kata yang menunjuk pada sebuah makna dan tidak disertai dengan keterangan waktu. Maksudnya isim ini adalah kata yang tidak bisa ditempelkan ya di depannya itu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu di sini misalnya telah, sedang, akan ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut tenses ini. Nah, misalnya Muhammadun, Ustazun, Tilmizun, Kitabun, Qomarun, Syamsun. Nah, yang masing-masing bermakna Muhammadun, Muhammad, nama orang, Ustazun, guru, Tilmizun, murid, Kitabun, buku atau kitab, lalu Qomarun, bulan, dan Syamsun, matahari. Nah, semua kata ini ya, kita tidak bisa memberikan keterangan di depannya, misalnya Muhammadun ya, sedang Muhammad ya, nggak bisa ya. Ustadun, telah ustad. Tilmizun, murid ya, misalnya belum murid. Nah, jadi semua ini tidak bisa diberi keterangan waktu atau zaman. Nah, itu tadi isim ditinjau dari segi makna ya. Nah, sekarang isim itu secara fisik bisa diketahui dengan beberapa ciri yang disebut dengan alamatul ismi. Al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min ila an ala fi ruba ba kaflam. Isim dapat diketahui pertama dengan khofad. Khofad ini adalah salah satu kedudukan kata ya di dalam jumlah atau di dalam kalimat. Nanti di dalam i'rab kita pelajari. Nah, isim dapat diketahui dengan satu khofad ya. Yang kedua dengan adanya tanwin. Yang ketiga dengan masuknya alif dan lam. Yang keempat ya, dengan masuknya huruf khofad. Nah, huruf khofad itu misalnya ada min yang berarti dari, ila ke ya, an tentang, kemudian ala bermakna kepada atau atas, fi pada atau di dalam, rubba nah, bermakna betapa banyak gitu ya. Kemudian ba bermakna dengan, kemudian kaf bermakna seperti, dan lam maknanya bagi atau kepunyaan ya. Lam di sini lakum misalnya bagi kalian, nah, itu contohnya. Nah, kita lihat satu persatu nah, ciri-ciri tersebut. Nah, yang pertama al-khafdu. Nah, yang disebut dengan khafdu itu yakni tagyiru akhiril kalimati bisa babil idofah. Nah, jadi yang disebut dengan khafad adalah pengubahan akhir kata bisa babil idofah karena sebab idofat itu penyandaran satu kata dengan kata lain. Nah, isim itu bisa disandarkan. Misalnya kitabullahi. Nah, ini kitabullahi itu idofah. Nah, isimnya yang mana? Ya, kedua-duanya. Yang pertama kitabu, asalnya kitabun. Yang kedua Allah. Nah, Allah ini kedudukannya sebagai khofad ya, yang disandarkan kepada kitab. Kemudian gulamu zaidin. Nah, asalnya gulamun dan zaidun. Lalu dikhofadkan
Jadi gulamu Zaidin. Nah, kemudian contoh lain, ilmu nahwi berasal dari ilmun dan an-nahwu. Lalu digabung menjadi ilmu nahwi. Ya. Nah, yang disebut dengan Allah, Zaidin, kemudian nahwi, nah itu semuanya isim yang diketahui dengan khofad. Khofad ini adalah kedudukan kata yang nanti dibaca ya kasroh gitu atau kasrotain. Ciri yang kedua adalah at-tanwin fi akhiril kalimati, yaitu adanya tanwin ya, bisa fathatain, domatain, kasrotain di akhir kata. Misalnya rojulun, imro'atun, waladun, bintun, ustazun, ahmadun, mukhlisun. Yang masing-masing bermakna rojulun orang laki-laki, imro'atun orang perempuan, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan, ustazun guru, ahmadun nama orang Ahmad, dan mukhlisun mukhlis orang yang ikhlas atau nama orang. Yang ketiga, alifu walamu. Nah, bisa dimasuki alif dan lam ya, isim tersebut. Yaitu misalnya at-talibu, at-talibatu, al-ulama'u, al-masjidu, al-madrasatu. Nah, di situ ada alif lam masing-masing. At-talibu nah, orang yang menuntut laki-laki, at-talibatu orang yang menuntut perempuan, ya. Kemudian al-ulama'u ulama, al-masjidu masjid, dan al-madrasatu sekolah. Nah, yang keempat, masuknya huruf jar fi awalihi. Nah, apa huruf jar itu? Nah, misalnya ada min, tamrin. Nah, min di situ huruf jar. Nah, sedangkan tamrinnya adalah isim. Rubba. Nah, rubba ini huruf jar. Lalu soiminnya isim. An. Nah, ini huruf jar. Nah, yang nafsinnya adalah isim. Ala, nah, kemudian isimnya fitnatin. Nah, masing-masing bermakna tamrin, ya, kurma kering, kemudian soimin orang yang berpuasa, nah, nafsin jiwa, dan fitnatin bisa disebut cobaan ya, atau juga siksaan. Nah, baik tamrin, soimin, nafsin, dan fitnatin adalah isim ya, yang diketahui dengan adanya min, ruba, an, dan ala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah pelajaran pertama ya pada pembelajaran bahasa Arab. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang lainnya, pada video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.